Kalau kan gue udah sering ngomong juga bahwa trio back ini adalah trio back yang jarang sulit dibobol dari tim-tim lawan, Bil. Dan terbukti di pertandingan kali ini benar-benar solid, benar-benar kompak. Romeni ya gue bilang cocok juga dibilang sebagai man of the match malam ini menghadapi Bahrain ya, karena finishing dia. Ya, tim Paes harus traktir Rizky Ridho nih, beliin iPhone 15 Pro kan. Kalau gak ada Rizky Ridho gue itu. Bener. Soalnya udah lewat dari Martin Paes kan udah agak maju tuh kan. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Halo teman-teman semua nih. Halo juga. Pada tidur nyenyak nih Tidur nyenyak ya. 3 poin nih. 3 poin guys. Gimana nih Bang Raden, Bang Firly setelah menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain? Ngeri banget ya, tipis ya menang 1-0 nih. Ya walaupun tipis tapi yang penting 3 poin dulu, Pil. Oke. Kita ngomongin masalah strategi nih, perubahan strategi yang dikasih Patrick nih. Ketika melawan Australia langsung berubah nih melawan Bahrain nih. Jelas. Gimana komentarnya Bang Raden dan Bang Firly nih? Raden dulu deh. Ya kalau gue komentar ke pertandingan ini ya seperti dengan prediksi gue kemarin ya di video sebelumnya, bahwa gue memprediksi akan 3-4-3 ya, terbukti Pak Pastor dan Patrick Kluivert menerapkan strategi 3-4-3 karena sebelumnya kita memang sering bermain dengan 3-4-3, juga rasa dengan 3-4-3 membuat pemain Indonesia juga paham apa yang sebenarnya di 3-4-3 ini dibandingkan bermain dengan 4-3-3. Ya menurut gue ini ya sama halnya dengan Sintayong saja, cuma berbeda pelatih dan chemistry sudah terbangun, bentuknya juga udah sangat rapi, jadi wajar saja kita bisa menangkan pertandingan lawan Bahrain walaupun memang mendeg-degan ya. Itu dulu deh dari gua. Iya. Bang Firly gimana nih dengan perubahan formasi nih? Jelas ya, dengan perubahan formasi dari 4-3-3 menghadapi Australia dan sekarang dengan formasinya 3-4-3 ya. 3-4-3 tentu lebih rapi. Jelas ya, dari jarak-jarak antar pemain juga lebih rapi, dari kedua pemain yang lebih rapi dan juga tidak terlalu longbol banget ya. Pada saat menghadapi Australia kan terlalu longbol banget. Ini terlalu bermain dengan 1-2, lebih rapi, jarak pemainnya juga deket. Kalau longbol juga pas dari Tom Hai itu kelas banget loh. Akurasinya ya, Fir, ya? Akurasi dari Tom Hai longbol emang berkelas banget, dan lagi-lagi itu gol tercipta dari longbol dari Tom Hai ke Marcelino. Ya kan? Ke Marcelino punya ruang dan bagi ke Ole Romeni, positioning dari Ole Romeni sangat-sangat berkelas dan finishingnya sangat luar biasa dari Ole Romeni. Tenang. Nah, oke, kita ngomongin strategi Mas ini. Strategi yang dipakai pada tadi melawan Bahrain gitu. Kita tahu nih strategi yang hampir mirip sama strategi Sintayong sebelumnya. Ya kan. Kita ngomong indah nggak nih permainan? Indah. Kalau gua indah ya. Karena apa? Waktu bermain dengan 4-3-3 kita semesti masih agak kebingungan. Sedangkan di 3-4-3 ini ya benar apa dikatakan Firdy, kita jadi lebih rapat, bermain passingnya juga enak, dan penguasaan bola juga kita lebih banyak, terutama di babak pertama. Ya kan, sebenarnya nggak ada salahnya formasi ini dengan formasi kemarin, tapi yang berbedanya kali ini menurut gua formasi yang dipakai oleh Alex Pastor atau Patrick Kluivert lebih menjanjikan dibandingkan yang sebelumnya, karena nggak bisa namanya tiba-tiba ganti pelatih, ganti taktik yang membuat hancur justru. Nah, dengan taktik yang lama menurut gue lebih oke lah hari ini. Ingin ngomongin posisi bola di babak pertama juga banyak ya. Ya. Indah. Ya, ditambah juga peluang-peluang kita juga banyak kan. Sangat luar biasa peluangnya. Ya. Oke, kita ngomongin pemain-pemain nih kayak Rizky Ridho dimainkan sejak babak pertama nih. Dan yang kedua ada siapa? Pelipesi. Terus satu pemain lagi ada Ratnar. Nah, ketiga pemain ini nih menurut kalian berdua nih, sejak dimainkan babak pertama gimana nih menurut kalian? Raden? Ya kalau menurut gue ya sangat bagus ya, terutama Pelipesi ya. Kalau gue juga. Kalau Pelipesi bagus gak? Jadi Pelipesi itu kalau gue bilang guys ya, dia tipikalnya kayak Rodri. Ya. Di Manchester City, Rodri itu kayak Sergio Busquets di Barcelona, dia tuh gelandang yang tidak ke depan, dia memang menjaga lini pertahanan untuk terorganisir dengan baik. Kalau bahasa Indonesianya, Fir, gelandang mangkut air. Gelandang mangkut air. Kalau bahasa Indonesianya defensive midfielder. DMF guys ya. Pokoknya buat yang main-main PS, DMF-nya tuh JP PS itu sangat-sangat luar biasa. Beberapa kali dia memotong bola. Ya, umpan dari Bahrain. Iya, memotong laju bola dari Bahrain, memotong laju bola dari umpan-umpan dari Bahrain itu sangat-sangat luar biasa dari JP PS. Dia bermain 90 menit loh.
Yang itu membuat jadi justru Tom Haye lebih lebih nyaman dibanding depan. Dengan Pelupesi bisa memotong bola terus, Haye jadi nyaman umpan-umpannya. Kalau kemarin waktu lawan Australia kan Haye masih nggak nyaman. Kegok. Jadi Tom Haye mau menyerang, sedangkan nggak ada yang mengcover dia gitu. Iya, benar. Nggak ada yang mengcover. Jadi dengan perubahan strategi jelas ya menghadapi Bahrain ini, tentu menikmati 3 poin malam ini udah. Terus ya kalau kita kan ada 3 nama kata lu kan. Ya kedua ya Rizky Ridho luar biasa. Rizky Ridho sebagai jantung pertahanan ini kita dengan dia bahkan bisa sampai overlapping maju ke depan sebagai center back. Tapi di 2 di belakang kita masih ada. Iya, ada Jet Snapner sama Jay Itzes. Dan kalau misalkan Ragnar memang kalau menurut gua di babak pertama tidak terlalu kelihatan sangat kali ya. Kenapa? Justru di pertengahan babak kedua dia baru mulai kelihatan tuh. Kalau menurut gue Ragnar karena tertutup dengan adanya Ole Romeni juga ya, yang udah mulai ada menjadi striker di timnas Indonesia ya. Ole Romeni juga benar-benar sangat luar biasa ya, kualitas ya. Nggak bisa bohong sih kualitas dari Ole Romeni. Itu gue yang Marcelino. Marcelino, kau kenapa tidak membagi Ole itu depan Komok? Waduh. Tapi kan umpan dia yang pertama. Iya, pertama. Itu oke. Kalau nggak dibagi itu keterlaluan juga yang pertama. Nah, itu ya mungkin peluang juga buat Marcelino kan posisinya. Pengen nyari gol juga tapi cuma finishing akhirnya aja. Finishing akhirnya oke lah, tapi Marcelino itu benar-benar disayangkan banget, itu benar-benar bisa 2-0 itu sebenarnya. Iya, bahkan 3-0 Fir kalau Eliano yang UAS dari Kambuaya itu karena susah juga itu karena bola mantul kalau yang Kambuaya. Banyak membuang-buang peluang intinya kita di ini. Tapi ya alhamdulillah kita bisa mempertahankan kedudukan 1-0 ini, membuat kita ada persaingan kembali di grup kita ini. Iyalah. Pastinya. Oke. Setelah itu kita ngomongin penampilan Kevin Dix nih. Kevin Dix gacor juga sih. Cuma sayang emang diincer kayaknya sama pemain dari Bahrain. Beberapa kali pelanggarannya lumayan keras. Iya. Gimana nih penampilan Kevin Dix nih menurut kalian? Biar lu dulu karena tadi lu agak menyorotin ya. Kevin Dix gua menyorotin banget ya. Dia pemain yang sangat sebenarnya luar biasa. Kevin Dix bermain di FC Copenhagen ya, untuk musim depan bermain di Borussia Mönchengladbach. Tapi kayak kenapa nih di awal-awal kayak agak kurang nyetel, tapi kesini-siniannya udah lumayan gacor. Kevin Dix ini, tapi dia perannya sangat vital banget dari Kevin Dix. Gua asli full respect untuk Kevin Dix, benar-benar berjuang buat Indonesia ya. Dia kayaknya diganti emang takut kartu kuning lagi ya. Iya, dia udah kuning kan. Terus juga kayaknya kenapa agak kurang perform karena mungkin ada sedikit cedera, masih ada sedikit cedera kali ya. Mungkin Dix ya. Itu sih kalau menurut gue. Tapi dia menariknya, dia sebelum mau diganti jangan dulu, tahan dulu. Padahal Sandiwa sudah persiapkan. Iya, pengen mau main mulu tuh Kevin Dix. Masih kurang dia. Masih kurang. Iya. Gimana penampilan Kevin Dix? Penampilan Kevin Dix cukup baik, terutama di babak kedua ya menurut gue ya. Babak pertama dia juga overlapping maju, tapi belum maksimal. Terutama ya itu gue bilang tadi, ketika dia menunjukkan jangan diganti, gestur jangan diganti dulu, dia justru baru kelihatan kelasnya. Bahkan dia memberikan umpan yang cukup tajam dari satu sebelah kanan. Ke Marcelino tuh. Iya, ke Marcelino kan. Tapi lagi-lagi ya bolanya nggak pas dengan kaki Marcelino yang membuat akhirnya tidak terjadi gol lagi kan. Tapi kan itu menunjukkan bahwa kualitas Kevin Dix di timnas Indonesia memang sangat mumpuni. Bahkan ya mungkin hanya penopangnya, penggantinya cuma Sandiwo saja yang sama. Gitu. Plus umpan kemarin yang gol dari Ole Ramona juga di Australia kan dari Kevin Dix tuh. Sebenarnya perannya vital itu Kevin Dix, tapi mungkin agak belum cukin aja kali ya, belum nyetel aja mungkin. Iya kalau menurut gue emang salah satu pemain Indonesia yang sangat-sangat diwanti ya Kevin Dix. Karena kita sering banget dilanggar. Kita ingat pemain waktu lawan Jepang tuh, ya kan, Kevin Dix itu gitu. Diincer banget, dimatiin dulu kan posisinya. Kayaknya yang paling menjanjikan di klub Eropa Kevin Dix. Main di UEFA Champions League, main di UEFA Conference League sekarang. Jadi pemain-pemain klub-klub di Eropa pada tahu nih kualitas dari Kevin Dix ini. Kalau ya maaf kan kalau kayak pemain-pemain yang lain kan belum banyak bermain di UEFA Champions League kan, belum pada main di UEFA lah itu kan. Jadi pada belum tahu gitu loh. Ya, sebelum kita ngomongin pemain depan nih, kita ngomongin antara Jay sama Rizky Ridho nih. Sama Justin. Tiga center back. Kita ngomongin 3 pemain ini. Gimana nih? Wah, sangat-sangat kuat pertahanannya nih. Gimana menurut Bang Raden sama Bang Firly? Ya kalau kan gue udah sering ngomong juga bahwa trio back ini ada trio back yang jarang sulit dibobol dari tim-tim lawan, Bill. Dan terbukti di pertandingan kali ini benar-benar solid, benar-benar kompak.
Yang membedakan waktu Justin tidak bermain atau Rizky tidak bermain, kayaknya agak sedikit hilang chemistry di bagian belakang. Nah, ketika back ini bertiga menjadi satu klub, ya inilah terbukti sangatlah kuat. Fighting spiritnya ada. Ketika misalkan Jay Itzes menghalau bola, Rizky Ridho bahkan Jazz sampai menghampiri, Jazz memberikan semangat. Dan sebaliknya ketika Rizky Ridho menghalau bola, mereka menghampiri. Jadi gue rasa 3 pemain ini sudah terbentuk chemistry-nya luar biasa dalam lini pertahanan Indonesia yang membuat jadi sudah dibobol di situ menurut gue ya. Sangat luar biasa sih ya. Yang gue bilang dari Jay Itzes, Rizky Ridho, Justin Hapner, tapi gue di sini sedikit agak nyenggol Messilgers. Ya. Gue nggak tahu kenapa ya. Nih dibilang sensitif juga nggak tahu kenapa. Apa mungkin kalau menurut gue Messilgers karena baik yang bilang katanya maaf ya, banyak yang bilang katanya nggak main pakai hati ya. Messilgers bukan gimana ya, maksudnya menurut gue mungkin Messilgers ini memang tipikalnya bermain center back yang menyerang dari Messilgers. Nah, sebenarnya sama kayak Rizky Ridho. Sebenarnya, tapi sayangnya pas kemarin menghadapi Australia, Jay Itzes juga terlalu tinggi garis pertahanannya sampai mungkin sama yang dibilang Bang Raden. Masalahnya gini, Fir, nggak punya kecepatan. Messilgers untuk pergerakan dari yang lain. Ya, jadi untuk kemarin pas lawan Australia makanya kita bisa kebobolan 5 gol. Messilgers yang membantu penyerangan sebagai center back dan di belakang cuma Jay Itzes doang sendiri center backnya nggak ada lagi. Ya karena formasinya 4-4-2, 4 back. Iya kan. Jadi mau nggak mau tinggal dong. CB tinggal sendiri doang itu yang benar-benar yang sangat disayangkan sih. Kalau menurut gue emang kalau memang mau memainkan Messilgers ya dengan memakai 3 center back. Jadi kalau emang dia maju membantu penyerangan masih ada 2 center back dan jangan terlalu garis high defensive line terlalu tinggi gitu ya. Ya mungkin masih banyak lah waktu untuk nanti main sama Jay Itzes ya, bahas chemistry-nya. Jangankan sama Jay Itzes, sama pemain lainnya juga sama. Masih bisa. Ini bukan ngomongin masalah cinta atau tidaknya. Kalau dibilang kualitasnya, karena maaf ya banyak yang bilang Rizky Ridho kualitasnya lebih bagus dari Messilgers. Ya, market value sebenarnya sudah membuktikan. Kalau itu gue nggak setuju kalau gue. Bukan ya kalau market value ya membuktikan. Tapi kalau secara kualitas Rizky Ridho juga cukup baik. Sebenarnya baik, tapi itu yang gue bilang belum nemu aja nyetel aja permainan di timnas, masih belum nemu. Oh, Rizky Ridho udah nemu nih. Iya. Tapi kalau emang dari segi kualitas ya market value pun juga sebenarnya sudah membuktikan gitu. Ya intinya gini sih, kalau untuk Messilgers ya sebenarnya kita tidak boleh menjudge bahwa dia tidak cinta nasionalisme. Tidak boleh, karena masalahnya dengan dia, seperti kata Firdi tadi waktu live, dia bilang dengan dia pindah dari warga negara Belanda ke Indonesia, itu sudah sangat sulit buat dia untuk karirnya loh. Bahkan dipotong pajak. Nah, gajinya lu bayangin tuh. Jadi kita tidak boleh namanya mengejus bahwa nasionalisme itu membentukkan sifat nasionalisme. Memang belum dapat chemistry di dalam Indonesia aja. Karena emang sangat sulit kan untuk menyatukan gaya permainan. Mereka main di Belanda, mereka main di Italia, satu lagi main di Liga Indonesia gitu kan. Bukan berarti skillnya atau apanya segala macam. Karena untuk menyatukan gaya permainannya. Ya kan, bukan sekali lagi ya para supporter ini bukan ngomongin cinta atau enggak cintanya gitu kan. Karena saya ingat banget nih untuk pernah Messilgers ini menyampaikan kepada wartawan dulu di wartawan Belanda, dia bilang katanya justru supporter Belanda harus belajar sama supporter Indonesia. Itu kan salah satu bukti bahwa Messilgers itu sangat-sangat mencintai gitu kan para supporter Indonesia. Iyalah. Gitu. Oke, di sini kita tidak ini ya. Iya, bukannya gimana ya. Iya. Terus kita ngomongin pemain tengah nih. Ada Tom Haye yang sangat-sangat akurat. Yang kita lihat dari babak pertama ini oper-operannya ini. Ya, gimana nih tentang Tom Haye nih? Ya sangat luar biasa memang penampilannya. Ya emang dia butuh tandem yang cocok. Intinya sebenarnya Tom Haye itu butuh tandem yang cocok yang bisa memotong bola dan dia fokus untuk ke bagian penyerangan. Ya alhamdulillahnya di laga sore hari ini melawan Bahrain tandemnya cocok. Walaupun sebelum juga sama Ivar cocok ya. Ya hari ini memang lagi-lagi Pelopessi bermain sampai sangat baik dan mungkin salah satu minta alternatif lawan Bahrain, lawan Cina nanti lawan Jepang. Bisa saja hal ini bisa kita membalikkan fakta. Bisa saja kita memenangkan 3 pertandingan sekaligus. Ya, kayaknya sih. Ya, tapi Joey mainnya bersih loh, nggak dapat kartu kuning deh. Nah, itu dia keren banget. Joey. Itu peran sebagai defensive midfielder itu rentan loh kena kartu kuning sebenarnya. Benar. Rentan karena motong-motong laju serangan, rentan tapi nggak dapat kartu kuning si Joey Pelopessi. Itu kelas sih Jeff. Dan ini laga pertama dia debut. Laga pertama debut loh. Langsung kayaknya tenang sekali gitu. Memang kalau pengalaman nggak bisa dibohongin. Pengalaman. Oke.
kita langsung ngomongin nih Ole Romani. Wih, nih fansnya Ole Romani ya. Nih, dia baru 2 kali main udah menciptakan 2 gol. Lata Ramangun bermain 10-11. Iya. 11 partai lah, udah hampir 11 partai. Iya. Nah, kita ngomongin Ole Romani nih. Gimana nih menurut pendapat kalian nih? Bang Raden dulu. Gua dulu. Kalau gua rasa emang Ole Romani sosok yang sangat dibutuhkan timnas ya. Dia bisa bermain sebagai sayap, bisa bermain di sektor tengah, dan penempatan posisi juga bagus. Sosok yang memang sangat dibutuhkan waktu eranya Sintayong dulu ya. Dan memang saat ini sekarang di era Kluivert juga sangat menampilkan permainan yang menurut gue taktik, permainan yang menurut gue kelas Eropa, yang inilah sosok yang dibutuhkan di Indonesia saat ini. Penampilan yang sangat ya berarti dia membuktikan dengan dia pindah ke negara Indonesia, bermain mungkin di klubnya juga baru ya Fir ya, baru bermain di Oxford, tapi dia membuktikan kekualitasnya. Dengan segini melawannya bukan lawan mudah loh, lawan Australia, lawan Bahrain di partai kualifikasi Piala Dunia, dan dia berarti membuktikan bahwa dia ada striker yang luar biasa yang saat ini berkarir di Eropa dan layak memang menjadi man of the match juga di laga ini. Iya. Jadi gimana nih Ole Romani yang dulu pernah di TikTok Bang Fir ini rumor. Bukan breaking news guys. Udah dihujat. Gara-gara apa? Ole Romani katanya hoax. Lah sekarang timnas. Sekarang golin tuh. Golin. Iya, udah 2 kali golin malah kan. Udahlah, gua nggak usah ngomongnya kualitas Bang Mobil. Kualitas. Sama kan tadi Bang Mobil bilang Ragnar udah berapa kali main baru golin berapa kan. Kualitas lah. Gua udah pokoknya Ole Romani ya gue bilang cocok juga dibilang sebagai man of the match malam ini menghadapi Bahrain ya, karena finishing dia. Ya. Finishing. Karena kalau nggak ada Ole Romani di situ, kemungkinan ya belum tentu gol. Ya. Belum tentu gol, itu gue bilang itu bola susah juga. Karena one on one sama kiper tuh belum tentu semua orang bisa gol. Benar. One on one sama kiper belum tentu orang bisa gol, jadi ya. Dan lagi-lagi itu ya Marcelino nggak dibagi ke Ole, kalau dibagi ya gol itu sama Ole. Ya tetap yang pertama kan juga dibagi sama. Iya, pertama dibagi, yang kedua itu gua sayang banget. Ya, sayang banget, harus bisa brace. Harus bisa brace, sayang banget. 3-1 biarin. Yang Eliano itu. Eliano juga susah juga sih, bolanya mantul soal ke atas itu Eliano itu. Tapi Ole Romani gue bilang kualitas nggak bisa diragukan lagi untuk Ole Romani, pokoknya gacor Ole Romani luar biasa. Sosok yang dibutuhkan memang. Oke, selain itu kita ngomongin pemain Liga 1 yang dipanggil nih. Selain Rizky Ridho ya, kayak contoh Rizky Kambuaya, terus sama satu lagi ada Ramadan Sananta. Yang bermain satu lagi pemain yang belum diturunin nih. Siapa? Yang dari Dewa. September sekarang. Gue justru pengen ada Hoki gitu tadinya, tapi Hoki nggak main. Hoki dicoret apa enggak? Hoki ada di band. Enggak, dicoret di bangku penonton dia. Ya, kita ngomong Rizky Kambuaya nih penampilannya nih. Kalau gue yang mengikuti Liga 1, gue udah nggak apa namanya? Gak kaget ya. Gak kaget melihat penampilan seperti dia kayak gitu, karena dia di timnya juga di Liga 1 sangat mumpuni dan dia jago dribbling bola, jago umpan-umpan juga. Ya wajar saja ketika PT Kluivert memanggil dia tuh hal yang wajar, dan dia diturunkan di hari ini itu membuktikan kualitas memang dia sangat baik juga, Bay. Walaupun berasal dari BRI Liga 1 nih. Dan ya lihat aja kalau misalnya tadi umpan dari Ricky Kambuaya jadi gol oleh Eliano, dia sudah menciptakan assist gitu. Iya. Padahal main di babak kedua dan bisa memberikan dampak yang positif ya sebelum Rizky Ridho cedera ya. Dan dia kena kepala nih ya kan, jadinya agak pusing mungkin. Kegebok ya palanya katanya. Itu gue emang lihat Ricky Kambuaya emang sangat-sangat kalau lagi mentok boleh dipakai. Ya. Karena kualitasnya juga masih oke juga. Kalau lagi mentok nih gimana nih kalau nggak ada pemain lagi lah kata kasarnya gitu kan. Tapi emang Ricky Kambuaya kebukti dong, dia sangat berani untuk menguasai bola, untuk melewati pemain Bahrain kan, dan umpannya pun hampir menjadikan gol. Kalau Eliano bisa masukin, ya kan? Ricky Kambuaya itu. Oke. Kalau Ramadan Sananta gue rasa nggak bisa dinilai karena bermain cuma menit ke 87, cuma 3 menit ya sebagai pemain pengganti nggak bisa dinilai. Dan apalagi ketika di sini cedera kan mau nggak mau cuma sendiri di depan. Ya kan, menurut gua jadi nggak bisa menilai Ramadan Sananta buruk atau jelek atau kurang karena waktunya itu mepet untuk membuktikan kualitasnya. Tapi kalau gua sedikit bilang untuk Ramadan Sananta, dia gua bilang di sini striker bukan striker yang tipikal lari. Ramadan Sananta karena kita lihat juga dari dia bermain juga tadi ya kan, larinya kalah mulu karena sama back, kalah mulu larinya. Jadi Ramadan Sananta dia tipikal kayak Erling Haaland, jadi striker yang udah tinggal nanduk bola, tinggal kontrol, nendang ya, gitu. Bola mati dia. Iya, bola mati, set piece, dia tunduk, terus
dapat bola kontrol tendang langsung itu Rahmat Sananta. Jadi kalau buat lari ya gerak-gerus jatuhnya. Mungkin bisa coba terduet sama orang. Iya, bisa jadi sih. Karena Rolnya juga umpannya bagus. Ada Romeni bagus tuh. Oke, ini berarti kita terima kasih nih pada semua pemain ya, semua pemain. Ya, terima kasih supporter kalau supporter yang mendukung. Oke, terakhir kita ngomongin pelatih kita nih, Patrick. Tanpa duduk ya kita perhatiin ini. Beberapa kali akhirnya nggak duduk. Iya, in frame kamera dia nggak ada duduknya deh, cemas nih. Udah main sama Erick Thohir. Gimana nih komentar kalian tentang Patrick Kluivert ini? Coba Bung Firdi dulu. Bung Firdi. Kayaknya sama Erick Thohir nggak boleh duduk loh, awas duduk lo, mau gaji lo katanya. Iyalah, kayaknya ada kali sedikit teguran kali. Ini cuman ini doang apa sih? Ya intermezzo aja. Ya kalau gua rasa gini sih, sedikit tegang sih. Iya, karena nggak boleh. Satu, dia dilihat oleh presiden juga. Iya. Yang kedua, partai ini partai penentuan untuk Indonesia. Apakah bisa penentuan ke dunia round 4? Ya kan minimal ya kan. Wah, kita belum berbicara banyak untuk ke round 2. Langsung lolos peringkat 2. Round 4 ya, karena kalau partai ini dengan kekalahan dia, ya ini posisinya terancam. Wassalam. Udah wassalam kalau kalah. Gitu. Jadi ya dengan dia seperti itu lebih baik lah dibandingkan kalau dia hanya cuma duduk di bench, tidak memberikan instruksi. Senyum lagi. Pas saya sempat senyum tuh benar-benar. Kita juga nggak ketinggalan nih ngomongin satu asistennya yang sering banget komunikasi sama Patrick Kluivert. Siapa dia? Alex Pastor. Tadi kita lihat gimana nih pendapat kalian tentang Alex Pastor? Apakah ada impact dari Alex Pastor ini, andil dari Alex Pastor yang sangat besar perubahan strategi ini? Pasti gue bilang pasti udah. Pasti. Kalau gue berkaca dari laga ini yang menentukan strategi menurut gue Alex Pastor. Karena ya ini Alex Pastor sering menggunakan formasi ini. Iya. Jadi gue rasa ini ya sinergi antara Patrick Kluivert dan Alex Pastor. Ya untungnya sih menurut gue, tanggapan gue ya, Patrick Kluivert menerima dengan formasi seperti ini. Jadi ya nggak keras kepala juga. Nggak batu juga. Kalau dia batu ya biasanya kita wassalam nih lawan Bahrain karena menggunakan formasi yang sama. Iya, Alex Pastor dia emang bilang timnas Indonesia lebih cocoknya menggunakan strategi Catenaccio ala Italia yang lebih memfokuskan lini pertahanan yang terorganisir dengan baik dan baru dengan mengandalkan counter. Tapi permainan indah kok tadi. Indah, nggak ada yang salah. Enggak kita full bertahan mulu sebenarnya. Kita main 1-2 kan lebih rapi, nggak pas kayak lawan Australia. Jarak antar pemain dengan formasi 4-3-3 itu jarak pemain itu lebih jauh-jauh. Itu dengan kalau pakai dengan formasi 4-3-3 itu kebanyakan dengan kualitas pemain yang cukup mumpuni, yang bagus kata si Alex Pastor. Kayak kalau misalkan squad lu City, MU, Madrid cocok pakai formasi kayak gitu. Satu lagi kita nggak ngomongin kiper nih. Kiper. Iya kan? Kiper lagi ngopi. Kayaknya lagi ngopi Martin Paes itu. Nyantai ya, enggak terlalu banyak, cuma satu target ya. Ya harus traktir Rizky Ridho dia. Harus traktir Rizky Ridho. Karena ya memang Rizky Ridho sama Jay sama Justin Hapter luar biasa pertahanan. Lagi Rizky Ridho ya, benar-benar ya. Waduh, sampai pincang-pincang. Hapner juga luar biasa. Jay juga. Tapi dia enggak keras nih untuk nih ya. Ada yang kerasa. Ada, cuman enggak kena. Iya, untungnya kena. Iya, kalau kena merah itu. Kalau kena merah. Keras juga itu sebenarnya. Iya. Keras juga. Nah, sekarang kita ngomongin Bahrain nih yang tadi perkiraan gitu. Dia bakalan meluncurkan aksi-aksi drama-dramanya nih. Kayaknya enggak. Tapi malah justru enggak sama sekali. Malah dibalikin sama Indonesia drama-dramanya tuh. Malah keselan. Ya kalau menurut gua ya mungkin jiper sih dengan ribuan masyarakat Indonesia. Tekanannya kelihatan banget di Bahrain. Tapi serangan dari Bahrain tuh enggak ada yang terlalu berbahaya enggak ada. Ada satu peluang doang, satu target yang ya ada di luar. Yang dari jauh kan yang ditangkap Martin Paes. Terus sama yang bola udah ke atas terus disuruh sama Rizky Ridho. Nah, itu dia peluang yang berbahaya. Kalau enggak Rizky Ridho ke gol itu. Iya, itu makanya kata dia harus Ridho kali itu. Paes harus traktir Rizky Ridho nih, beliin iPhone 15 Pro kan. Kalau enggak Rizky Ridho gol itu. Bener. Soalnya udah lewat dari Martin Paes kan udah agak maju tuh kan. Terus bolanya ke atas itu kalau dari Rizky Ridho wassalam itu gol itu. Ya hari ini gua rasa 3 nama lah yang menjadi layak banget man of the match. Pertama Ole tadi ada Rizky Ridho, terus di tengah Pauli Pessi. 3 pemain itu menurut gua faktor penting Indonesia di laga lawan Bahrain ini. Untuk yang membuat kita menang. Ya faktor kemenangannya karena Ole, faktor kita bisa menahan karena Rizky Ridho di belakang.
yang faktor mengatur ini tengah ya Iya. JPLPC juga JPLPC. Berpengaruh. pokoknya berkesinambungan lah. Ya, Ya. sinerginya luar biasa hari ini ya Indonesia. Pokoknya. Jadi sebenarnya kalau dibilang kemarin kan baik banget Patrick Kluivert out atau apa. Ya, kalau di sini kita tidak membicarakan itu. Kita membicarakan adalah fakta di lapangan saja. Iyalah. Bukan kita memihak satu pelatih atau apa gitu. Tapi kita memberikan ya apa sih sebenarnya laga faktanya seperti apa gitu kan. Ya itu aja sih Bill hari ini. Menurut gua sangat layak kita menang. Iya. Walaupun skornya tipis ya. Deg-degan siur nontonnya kita Ya, guys. ya, ya. Emil Audero lawan Cina debut. Iyalah. Emil soalnya Martin pas kuning. Udah pasti fix kuning. Ada kabarnya udah berita kabarnya. Kita lanjut nanti nih next. Kita sekarang udah tidur nyenyak nih ya. Tidur, Udah dapat poin 3 nih. Alhamdulillah. Nah, nextnya selanjutnya di bulan Juni nanti Bulan pertandingan Juni. melawan China nih. China dan Di- Jepang. Di kandang kita lagi nih. Lawan Cina kanan kita, Ya. lawan Jepang di kanan Jepang. Kira-kira nih dengan pertandingan tadi melawan Bahrain, apakah strategi atau formasi ini bakalan dipakai lagi nanti untuk melawan China? Iyalah. Nggak mau ambil resiko. Ya. Nggak mau ambil resiko. Ya, tergantung dari segi pemanggilan pemain, apakah waktunya banyak atau tidak ya. Misalkan kadang kan udah Mei itu kompetisi udah hampir habis nih. Iya, Pertandingan itu. di Serie A di mana-mana di Eropa akhir musim. akhir musim kan. Apakah pemain lebih panggil cepat oleh Kluivert untuk menyiapkan taktikal Iya, baru menyiapkan betul. atau memang pemanggilannya minim juga. Kalau minim nggak akan ada perubahan. Tapi kalau misalkan jangka waktunya sebulan nih pemain berkumpul, gua rasa akan ada perubahan. Oke, kita ngomongin satu pemain yang kemarin kita bahas nih, yang bakalan dari gabung Miliano. Miniano. OTW Miliano udah. TW. Ya. Ya. Kira-kira bakal turunin kali nanti ini melawan Wah, China. iya kayaknya. Kalau dia udah Oleh. proses sumpah, ya Oleh Miliano. Wah, kelas itu. Kita kayaknya ngapa ya? Ragnar udah agak kurang nih Ragnar. Ya, Ya. Ya. kemarin juga nggak saat dimainin. itu nggak dimainin, Iya. fisik juga Iya kali ya, berbeda. karena nggak main kemarin jadinya agak kegok Ragnar Kegok, nih. jadi Tapi ya. kalau menurut gua, kalau nih bener ya, ini gua merinding nih guys, merinding ya, ini bener ya. Kalau Miliano main itu Miliano, gacornya bukan main Miliano Jonathan itu. Ya duet Gacornya dengan bukan main. Marcelino depan juga oke. Jadi dua di depan oleh Romeni Emiliano, Marcelino di IMF-nya. Wah, udah mantep banget itu sebenarnya. Udah keren. Udah keren banget. Udah pokoknya sih ya untuk Rafael Strike ya tetap Semangat lah. untuk minimal masuk ke tim utama lagi di Brisbane Roar. Rafael Sama Strike satu lagi semangat. Nathan. Nathan juga. Iyalah, Iya. tetap semangat terus, Jangan tetap semangat. kendor ya Nathan ya. Jangan yang buat yang belum maksudnya belum diberikan kepercayaan bermain kayak Sen Patinama juga. Iya, Sen ya gua kan? respect banget Iya. sih. Respect dan Respect. juga mungkin siapa sih yang jarang dimainin? Ya kalau hoki apalagi juga Iya, kan. hoki. Ini yang Hoki. siapa? Ya diaspora. Oh diaspora. Iya. Jody Ahmad. Jody Amat Jody juga pernah. Amat. Dua pertandingan nggak main. Emil Iya. juga 2 pertandingan nggak main. Jadi ya tetap semangat, Tetap jangan semangat, tetap respect. Masih ada kemudian hari. Gue Iya. yakin juga pasti akan diberikan kesempatan lawan Cina. Oke, gitu aja mungkin Bang Ya. Raden Bang Firly nih. Selamat atas kemenangan timnas Indonesia meraih 3 poin. Selamat menikmati 3 poin. Peluang masih belum tertutup nih ya. Belum. Masih Asa terbuka masih ada. lebar. Kita tetap Asa masih ada. Optimis. Semangat. Kita sebagai supporter Indonesia terus Semangat dulu. mendukung dan para pundit dan para supporter dan para konten Konten kreator Udah, semua. Jangan pada berantem, bener. Jangan pada ribut-ribut. Iya. Ini salah siapa? Ini salah Iya. siapa? Yang penting intinya kita dukung aja semua. Demi Ya satu kan? nama yaitu Indonesia. Indonesia. Kalau mungkin sekarang bukan peluangnya, mungkin Iya. next ya Tahun depan. tahunnya 2030. akan datang lah kan kita bisa. 2030. Ya, semoga masih. Semoga sekarang nih. Semoga Semoga sekarang. sekarang lah kita berharap ya semoga ya ada lebih cepat gitu loh ya kan. lebih cepat, tapi ya 2030 ya nggak apa-apa juga sih. Oke, mungkin gitu aja Bang Fikri dan Oke. Bang Raden. Pembahasan ya senyum nih ya pada tidur ya. Ya, senyum ya tidur. Jangan lupa untuk di like, comment, share video Iya ini dong. dong, Iya, Iya, Di like. dulu yang penting mah. Subscribe yang penting. Oh, iya, Like. Raden, jangan lupa tuh kuisnya yang Oh, benar, udah ya. ada 2 pemenang. Nanti Ada besok 2 diumumkan. Kalau, Oke. pokoknya kalian cek aja postingan di akun Instagram, besok sudah diumumkan. Ini mungkin videonya tayang besok sore ya. Ya. Ya berarti udah Siap. diumumkan udah di akun Instagram. Oke. Ya, jangan lupa nih kita apa namanya ucapin mau Idul Fitri di Iya, Oh, betul-betul iya, lagi Idul Fitri. benar. Fir, Kami dari YouTube Return Story mengucapkan minal aidin wal faizin. mohon maaf lahir dan Maaf, batin. lahir dan batin. Selamat Idul Fitri buat kalian dan selamat liburan pastinya nih udah mau mudik kan. Oke, gitu aja. Jangan lupa di follow TikTok lu. Oh iya. Di follow TikTok gua Firdi Muhammad. Ya. Raden Story. Oke, dan The Bill TV. Oke. Mungkin gitu aja. Makasih semua. Salam salam apa nih? Olahraga. Salam damai. Salam damai. Ya, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pulang kampung, kagak.
Agak. Lu kampung di mana kita mobil?